Nah, Baking Lovers, kemarin saya sudah dari Bandung. Saya sejak umur 11 tahun itu sudah sering diajak oleh ayah ibu saya, yaitu makan mie kocok karapitan. Saya kira itu hanya yang pertama ya, dulu karena masih jarang orang jual ya. Itu hanya adanya di yang pertama itu yang saya tahu itu dari Karapitan ya. Dia menjual mie kocok namanya ya. Nah, mie kocok ini dalamnya itu ada kulit ya. Kadang-kadang kalau sekarang ini saya lihat ada bakso, dulu nggak ada. Dulu cuman dia daging sengkel, kulit sama tunjang. Itu dia adanya itu dulu pertama ya. Nah, tapi Anda mau daging apa saja Anda boleh lah. Mungkin Anda mau kasih usus lah, kasih bakso lah, boleh-boleh aja. Tapi sejak kecil saya makan di mie Karapitan. Cuman dia menggunakan banyak lemak sapinya banyak sekali. Dulu juga gitu sampai minyaknya. Tapi kali ini saya masak tidak begitu. Kita hanya pakai 2 macam saja ini ya. 2 macam apa? Daging saya pakai daging sengkel. Seperti biasa saya udah rebus dulu. Kemudian saya pakai ini bukan sengkel ya, ini koyor ya. Koyornya sengkel, ujungnya kan ada yang seperti tulang rawan tuh. Nah itu saya pakai itu, karena itu sangat bagus sekali untuk dia berupa kolagen ya. Jadi untuk orang-orang yang udah berumur seperti saya gini, makan itu lebih sehat untuk pembentukan tulang ya. Kemudian kita pakai daging sengkel. Kemudian saya ada tambahannya, kalau dulu nggak ada di dia. Tapi di sini saya kasih, saya tambahin yaitu namanya iga. Saya kasih iga, jadi bebas aja daging sapinya yang mana ya. Ini dengan cara saya. Nah kalau di Karapitan, yang pertama saya bilang itu dia ada kulitnya. Cuman saya nggak pakai kulit karena kulit ini banyak mengandung lemak ya. Jadi saya hanya pakai 3 macam ya. Nah saya sedikit kasih tahu ya di sini. Ini kita udah rebus dulu. Direbusnya yaitu di bahan pertama tadi ya. Di dalamnya ada lengkuas, jahe ya. Lengkuas, jahe, kemudian kita ada pakai daun salam juga ya, itu udah dimasak nih seperti yang Anda lihat di sini. Ya, sudah jadi begini, kita tinggal masukkan, yang belum kita masukkan adalah jahe ya. Jahe boleh juga digeprek, boleh juga Anda potong begini ya. Tanam akar-akaran, kulitnya tidak perlu dibuang ya, karena kulit ini 60-70% adalah ada vitaminnya ya. Yang penting Anda cuci bersih, masukkan ke dalamnya. Kemudian kita kasih apa? Sereh ya. Tuh kita masukkan. Kita masukkan ke dalamnya. Tuh. Daun salamnya udah tadi ya. Cuman tinggal itu aja. Oke, ini sudah. Kita kemudian masukkan dagingnya. Ini tadi kita baru setengah matang, jadi jangan nunggu sampai matang baru dipotongin, jangan ya. Kalau bisa sudah setengah matang dipotongin. Jangan nunggu matang, kalau matang dipotongin nanti hancur dagingnya ya. Ini udah gini kita masukkan ke dalamnya. Tuh. Nah ya. Kemudian kita masukkan daging sengkelnya, lalu kita masukkan iganya, tuh, ya kita masukkan ke dalamnya, tuh, jadi kita masak sampai dagingnya empuk, ya. Ini baru setengah matang sampai daging empuk ya. Kita kembali lagi ke sini, dan Anda perlu tahu kalau di mie kocok Karapitan itu, ya. Biasa sambalnya merah ya, tapi ini dengan cara saya mau bikin sambalnya hijau. Tapi nanti ya kita bikin bumbunya dulu yang akan kita masukkan ke dalam kuah ini. Dan kalau di mie kocok di Bandung biasanya mie-nya itu dia dikocoknya atau dimasukkan ke dalam seperti ini loh, nih dimasukkan ke dalam sini, diaduknya pakai air.
Tapi kalau sini saya nggak mau. Saya mau ini kan kuahnya banyak. Jadi saya mau ngaduk mie-nya di sini. Jadi ngocoknya agak lama. Ya, supaya apa? Mie-nya lebih lembut. Ya, tapi mie-nya sebetulnya mie pakai mie apa aja boleh. Kebanyakan dia mie kuning ya. Mie-nya berwarna kuning atau kita sebut dengan nama mie telur. Tapi bila kata Anda di rumah mau pakai mie instan gitu enggak ada masalah. Ya, dia cuman ada mie-nya harus agak lama supaya dia lembut aja ya di dalamnya ya. Baik, sekarang kita bikin bumbunya terlebih dahulu ya. Anda bisa lihat di sini. Kita blender dulu di sini. Yaitu bawang putih, bawang merah, dan terakhir kita masukkan kemiri. Ya, kita kasih kuahnya dari daging supaya dia bisa halus ya nanti lembutnya ya. Kita panaskan di sini. Dan ini kita panaskan minyaknya lagi. Saya menggunakan minyak kelapa. Kalau zaman dulu dia pakainya minyak kelapa ya, jadi kita ikutin juga ya. Minyak kelapa. Seperti biasa garamnya kita masukkan dulu. Nanti bisa lihat di caption ya resepnya. Ini timbangannya tepat. Oh, ini kita panaskan dulu. Sampai garamnya ini agak kecoklat-coklatan ya, nggak coklat sekali ya. Ini yang membuat nanti makanannya aromanya wangi ya. Oh ya, ada satu lagi, saya mau masukkan daun bawang ini ke dalamnya ya. Jadi dia lebih wangi, kalau nggak gini aja. Tuh, saya masukkan ke dalamnya ya. Tuh, kalau masakan orang Bandung banyak menggunakan sayur dia. Ya, nanti wangi. Tuh. Ya, nih garamnya sampai agak coklat dikit. Asal gosong sedikit lah. Kita bumbu yang tadi masukkan ke dalamnya. Tuh, ya, kita masak sampai dia wangi ya. Nah, kita diamkan sambil dia mendidih, kita bikin sambalnya ya. Nih, sambalnya saya pakai cabai rawit hijau, batangnya nggak perlu dibuang ya, masukkan ke dalamnya. Ya, yang penting kita udah cuci bersih. Lalu kita masukkan bawang putih, lalu kita kasih garam, lalu kita kasih air mineral. Tuh, karena ini nggak dimasak ya, udah langsung aja. Kita blender. Wangi ya. Coba nanti Anda coba ya. Nih, udah jadi. Nah, ini kalau udah mendidih gini kita masukkan ini bumbu masaknya, mericanya, kemudian kita kasih chicken powder ya. Kalau dulu sih nggak ada chicken powder ya, dia pakainya vetsin. Sampai dia mendidih sekali kita masukkan ke dalamnya ya. Nah, jadi kalau masak ini di resepinya ada di situ ya jumlah airnya berapa. Jadi kalau situ hasil akhirnya umpamanya 8.000 gram, itu berarti hasil akhir ya. Berarti Anda pada saat masak harus dilebihin. Jadi jangan masaknya, oh timbangannya 8.000, jangan. 8.000 itu hasil akhir ya. Nah, di sini tuh 8.000 gram hasil akhir. Jadi Anda kalau masak pada saat mendidihkan daging kalau bisa airnya 10.000. Ya, nanti sampai airnya mencapai 8.000. Nah, itu baru sudah bagus ya. Nah, itu kadang mempengaruhi nanti dari jumlah garam soalnya. Ya, kalau kebanyakan juga kan nanti dia kurang asin kan kurang enak ya. Nah, kurang lebih baru sampai di situ dan ini udah masuk nih, sebentar kita masukkan. Tuh, ini udah mendidih juga kan? Tuh. Ya. Ini satu resep ini bisa buat kurang lebih, kalau orangnya sebesar-besar saya ya kurang lebih bisa sekitar 15 orang. Tuh. Wangi sekali ya. Tetap seperti biasa saya kasih tahu kalau kita masak menggunakan daging yang berwarna merah, Anda harus memasukkan yaitu bawang putih.
gunanya untuk menetralisir dia punya lemak ya. Jadi mengurangi kolesterol karena dia menyerap kolesterol juga. Jadi harus ada bawang putihnya. Kalau daging-dagingan yang berwarna putih nggak perlu, kayak ikan, ayam. Kecuali kalau yang namanya ayam goreng bawang putih, nah mau nggak mau harus ada bawang putih ya. Tapi nggak dikasih pun nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau dipakai untuk sesuai dengan namanya ya harus dibanyakin ya. Udah, ini kita nunggu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kondimennya ya, bahan pelengkap lainnya. Tuh, kondimen lainnya ya di sini. Sejak saya kecil selalu kita menggunakan kerupuk yang seperti ini ya. Di Bandung banyak, bahkan ada yang warnanya merah, orange dan lain sebagainya. Tapi saya ambil yang putih ya. Ini, kemudian jangan lupa kita pakai minyak yang kuning. Tauge ini ada yang orang suka dimasak di situ, ada juga yang mentah. Jadi Anda boleh pilih ya. Kemudian daun bawang ya. Kemudian jeruk limau ya. Satu lagi dia dikasih yang namanya daun seledri. Dan yang sangat penting buat masakan Indonesia selalu ada bawang merah gorengnya ya. Nah, pelengkapnya itu. Nah, ini kita tinggal nunggu sebentar. Nah, bagaimana cara menyajikannya? Mudah sekali ya. Kita siapkan dulu mangkoknya. Nah, ya. Kita bikin 2 mangkok deh. Ya, lalu kita siapkan ini. Tempatnya ini kita ambil mie-nya. Ya. Nah, ini biasanya kalau di Bandung orang jual dia tidak dipanaskan di sini, dia dipanaskannya di air ya. Tapi kalau saya mau di sini kita masukkan, langsung kita aduk-aduk begini sampai airnya, kuahnya ini masuk ke dalam mie sehingga mie-nya itu nanti akan lembut ya. Tuh. Ini disebut mie kocok karena dia dikocok begini. Tuh ya. Ini saya bikin buat 2 porsi sih. Ya, Anda bisa. Dan kok di Bandung bukan yang kayak gini. Dia pakai aluminium ininya, terus ada lubang-lubangnya. Tapi kalau ini dia lebih kena ya. Tuh. Nah, saya bikin 2 macam nanti. Ada yang satu tauge-nya direbus, ada yang tidak. Tuh, udah cukup. Nah, udah beres ya. Lalu kita bagi 2 di sini. Atau Anda mie-nya bisa beli di pasar tuh yang kuning, yang tebal-tebal, yang biasa buat bikin soto mie sama ya. Nah, yang satu saya mau kasih taugenya mentah. Yang satu kita mau masak ya. Cukup untuk 1 porsi ya. Anda bisa kira-kira sendiri. Boleh nggak dikasih caisim dan lain sebagainya, silahkan aja. Ya, kemudian ini kita panaskan lagi. Kalau tauge sebentar aja ya, karena dia matang, sebentar matang tuh. Ya, tetap dia kita kocok-kocok begini ya. Tuh, kadang-kadang cuma diginikan doang. Tunggu sebentar, udah cukup. Nah, selesai. Baru kita ambil dagingnya ya. Ini masih kecampur sama daun salam segala nih. Kita tinggal lihat nanti dalamnya ya. Tuh. Nah, dari sini baru kita kasih daun bawang. Lalu kita kasih seledri. Makanan orang Bandung biasanya selalu ada seledrinya ya kalau makan sop, dan jeruknya harus limau. Taruh di atasnya. Lalu kita bisa kasih sambal. Biasanya sambal sama cuka ya, jangan salah ya.
Nah ini sambelnya biasanya merah, tapi ini karena cara saya, nanti Anda boleh coba di rumah pakai yang hijau ya. Ini kasih bawang merah. Ini juga khas makanan Indonesia, selalu ada bawang merahnya ya. Lalu kita kasih kuahnya. Wih, wangi sekali. Ya. Nah, jangan lupa dengan kerupuknya. Ieu mah asli orang Bandung, di Bandung mah kudu makan kerupuk nu kieu. Nya, ieu ngaranna teh kerupuk bodas atau kerupuk cai teh. Kalau dulu ya, dulu namanya itu, tapi kalau sekarang namanya orang kerupuk aja ya. Tapi kalau orang Bandung nggak bisa ngomong kerupuk, kalau orang Bandung ngomongnya kurupuk. Ya, make kerupuk. Oke, nih. Nah inilah yang namanya mie kocok karapitan asli khas kota Bandung ya. Dimana bahan-bahannya saya udah kasih lengkap, cuman ini versinya saya. Dan jangan lupa selalu dengan Belantara, belajar masakan Nusantara bersama Chef Yongki Gunawan terganteng di dunia.